Oke, coba dibayangin skenario ini. Saya yakin banget Anda pernah ngalamin. Udah lewat tengah malam, mata udah sepet, badan rasanya mau rontok. Anda tahu, bener-bener tahu harusnya Anda udah tidur. Tapi, jempol tuh masih aja asik scrolling di ponsel. Pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain, gitu kan. Rasanya cuma inilah satu-satunya waktu yang beneran jadi milik kita. Setelah seharian penuh jadi milik kerjaan atau kuliah. Saya ngaku deh, saya sering banget begini. Dan Anda nggak sendirian, jutaan orang mungkin melakukan hal yang sama persis setiap malam. Fenomena ini bahkan udah punya nama resmi loh, namanya revenge bedtime procrastination, atau prokrastinasi waktu tidur sebagai ya semacam balas dendam. Balas dendam ya? Iya, ini bukan sekedar kebiasaan jelek, tapi lebih kayak pemberontakan kecil. Usaha kita di tengah malam buat ngerebut kembali waktu yang rasanya dicuri dari kita siang harinya. Nah, balas dendam tengah malam, ini jadi titik awal kita hari ini. Kita mau bedah tuntas fenomena ini dan gejala-gejala psikologis lain yang khas banget di era modern. Perjalanan kita bakal cukup dalam nih. Kita mulai dari apa yang terjadi di otak kita pas ngerasa kehilangan kendali. Terus kita lihat gimana tekanan ini bisa bikin kita nanya-nanya soal makna hidup, dan puncaknya, nah ini bagian yang menurut saya paling gila, gimana struktur kekuasaan di sekitar kita secara harfiah bisa ngubah cara kerja otak. Betul. Dan kita nggak asal ngomong ya. Untuk pembahasan ini kita udah kumpulin dari macam-macam sumber. Mulai dari artikel psikologi populer, terus ada jurnal ilmiah soal dinamika sosial, sampai data ensiklopedis soal krisis eksistensial dan neuroscience. Jadi, mari kita mulai penyelamannya. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Si Revenge Bedtime Procrastination atau RBP ini. Istilah ini kan pertama kali viral di Tiongkok ya, dari frasa bau fusing auye. Ini nyambung banget sama budaya kerja 996 di sana. Kerja dari jam 9 pagi sampai 9 malam, 6 hari seminggu. Orang-orang di sana ngerasa, ya ampun, hidupku mana? Jadi mereka nyuri waktu dari jam tidur. Tapi RBP ini kan sebenarnya cuma puncak gunung es aja kan? Tepat sekali. Itu cuma simptom, gejala yang kelihatan di permukaan dari sebuah, ya sebut aja sindrom individu modern yang hidup di bawah tekanan konstan. Sumber-sumber kita juga mengidentifikasi gejala lain yang sering datang barengan. Misalnya, stres kronis karena kerjaan, entah itu deadline yang nggak masuk akal, target yang naik terus, atau ya suasana kantor yang toksik. Terus ada juga kecemasan berlebihan ya. Bukan cuma khawatir soal yang gede-gede. Hal kecil aja bisa bikin pikiran kemana-mana. Ditambah lagi rasa rendah diri yang dipupuk terus-terusan sama media sosial. Kita lihat hidup orang lain yang udah dikurasi, udah bagus-bagusnya, terus kita bandingin sama dapur kita yang berantakan, hasilnya yang rasa nggak pernah cukup baik. Dan yang paling ironis, rasa sepi di tengah keramaian. Anda mungkin punya ratusan teman di medsos, kerja di kantor yang isinya puluhan orang, tapi nggak ada koneksi emosional yang beneran dalam. Rasanya kayak terisolasi aja gitu. Semua gejala ini, gampang marah, cemas, sepi, semuanya muaranya ke satu pertanyaan kunci. Pertanyaan yang agak aneh sebetulnya, kenapa kita secara sadar milih perilaku yang jelas-jelas ngerugiin diri sendiri? Kita tahu kurang tidur itu jelek, kita tahu doom scrolling bikin cemas. Tapi kenapa? Kenapa tetap kita lakuin? Apa sih yang terjadi di dalam otak kita? Jawaban singkatnya, karena baterai kemauan kita udah habis. Dalam psikologi, ini ada konsepnya, namanya ego depletion atau penipisan ego. Coba bayangin kemampuan Anda buat ngatur diri atau kontrol diri itu kayak otot. Tiap kali Anda bikin keputusan, nahan emosi di depan atasan, atau maksa diri fokus ke kerjaan bosenin, Anda tuh lagi ngangkat beban pakai otot itu. Oke. Jadi kayak di gym gitu ya. Kalau dipakai terus-terusan, ototnya bakal capek, terus akhirnya nggak kuat lagi. Persis. Di penghujung hari, setelah ratusan keputusan kecil dan besar, otot kontrol diri Anda itu udah terkuras. Secara neurobiologis ini ada penjelasannya juga. Jadi bagian otak kita yang namanya prefrontal cortex atau PFC itu kayak CEO rasional kita. Dia yang ngurusin rencana jangka panjang, keputusan logis, nahan impuls. Tapi PFC ini boros energi banget buat kerja. Nah pas kita capek dan energi menipis, cengkrawan si PFC ini jadi lemah. Terus, siapa yang ngambil alih kalau si CEO lagi istirahat? Nah, yang ambil alih itu sistem limbik, bagian otak yang lebih primitif. Sistem limbik ini nggak peduli sama target kuartal depan atau kesehatan Anda.
Dia cuma peduli satu hal, kesenangan instan, hadiah jangka pendek, dopamin sekarang juga. Makanya malam-malam pas PFC udah off, otak kita masuk mode default. Cari stimulus paling gampang buat seneng. Dan apa yang lebih gampang dari scrolling tanpa henti kan? Jadi ini bukan karena kita malas atau nggak disiplin ya. Ini lebih ke pertarungan biologis di dalam kepala, di mana pihak yang rasional udah kehabisan bensin. Sebuah paradoks yang menarik banget sih. Kita ngorbanin kebutuhan biologis paling dasar, yaitu tidur, cuma buat dapat ilusi kebebasan sesaat. Yang sejam 2 jam di malam hari, itu justru seringkali mancing pertanyaan yang jauh lebih besar. Perjuangan harian yang capek itu seolah maksa kita berhenti dan nanya, sebenarnya semua ini buat apa sih? Nah, disitulah kita masuk ke wilayah yang lebih dalam lagi, krisis eksistensial. Perasaan kehilangan kendali ini bisa jadi pemicunya. Menurut sumber kita, krisis eksistensial itu bukan sekedar bad mood biasa. Ini tuh konflik batin yang fundamental, ditandai sama perasaan hidup ini nggak punya makna, nggak punya tujuan. Bingung total kita ini siapa dan buat apa kita ada di sini. Krisis ini biasanya punya pijal lidah atau 3 komponen. Pertama, emosional. Rasa putus asa yang dalam, cemas terus-terusan, rasa bersalah, dan rasa sepi yang nusuk banget. Kedua, kognitif. Nah, ini intinya. Kehilangan makna dan tujuan. Nilai-nilai yang dulu kita pegang tiba-tiba rasanya kosong, dan sering muncul pikiran soal kematian. Dan yang ketiga, wajah perilaku. Wujudnya bisa macam-macam ya. Ada yang larinya ke kecanduan, entah itu alkohol, game, atau bahkan kerja berlebihan. Ada yang jadi sinis dan antisosial. Atau yang paling umum ya, narik diri dari pergaulan. Ngerasa nggak ada yang ngerti. Menariknya, krisis ini bisa nyerang di berbagai fase hidup, tapi dengan rasa yang beda. Oh, jadi galaunya anak umur 25 sama krisisnya orang umur 50 itu beda gitu? Betul sekali. Krisis seperempat abad atau quarter life crisis itu biasanya orientasinya ke depan. Cemasnya tuh soal, gue milih karir yang bener nggak ya? Kapan nikah? Gue ini siapa sih di dunia ini? Semua soal ngebangun masa depan. Sebaliknya, krisis paruh baya atau di usia senja itu cenderung ngelihat ke belakang. Fokusnya ke penyesalan. Kenapa dulu gue nggak ambil kesempatan itu? Rasa bersalah, dan ya menghadapi realita kematian yang makin dekat. Tapi intinya sama ya, mau muda atau tua, akarnya sama. Kekosongan makna, meaninglessness. Tepat. Di sini penting buat bedain 2 jenis makna. Pertama, makna kosmik. Ini pertanyaan-pertanyaan raksasa. Apa tujuan alam semesta? Kenapa kita ada di sini? Pertanyaan yang seringnya nggak ada jawaban pasti. Tapi ada jenis makna kedua yang jauh lebih bisa kita kontrol. Makna pribadi. Yaitu upaya kita sebagai individu buat nyiptain sendiri tujuan dan nilai hidup kita. Sumber kita nyebutin beberapa resep buat nyiptain makna ini. Salah satunya altruisme ya, bantu orang lain. Benar. Atau dedikasi pada sebuah tujuan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Bisa gerakan sosial, keyakinan spiritual, atau bahkan proyek kreatif yang menyita seluruh energi kita. Kreativitas itu sendiri sumber makna yang kuat banget. Di daftar itu ada juga hedonisme. Tunggu dulu, hedonisme, bukannya itu kesannya negatif ya? Cuma foya-foya gitu kan? Emang menikmati hidup aja cukup buat ngelewatin krisis sedalam ini? Pertanyaan bagus. Hedonisme di sini bukan arti sempit kayak gitu. Ini lebih ke pandangan filosofis untuk secara sadar menghargai keindahan dan pengalaman hidup. Bukan lari dari masalah dengan pesta, tapi justru nemuin makna di secangkir kopi pagi-pagi, di indahnya matahari terbenam. Ini soal melatih diri untuk hadir sepenuhnya di saat ini. Dan terakhir, tentu, ada aktualisasi diri, dorongan untuk terus belajar dan jadi versi terbaik dari diri kita. Pada dasarnya, krisis itu kayak alarm, panggilan buat kita berhenti hidup pakai mode autopilot. Oke. Benang merahnya jadi makin jelas. Kita mulai dari perjuangan individu merebut waktu yang bawa kita ke pencarian makna. Kita udah bahas pertempuran di dalam diri. Tapi gimana kalau masalahnya juga datang dari luar? Dari struktur kekuasaan di atas kita, yang dampaknya ternyata... Nah, disinilah kita masuk ke temuan neuroscience yang benar-benar wow. Ternyata kekuasaan itu nggak cuma mengubah perilaku, tapi secara fisik mengubah cara otak merespon orang lain. Oke, ini bagian yang bikin saya diem sejenak pas baca sumbernya. Penelitian dari Jeremy Hogevind dan Sukhvinder Obhi ini kan fokus ke sistem neuron cermin atau mirror system ya.
Mungkin kita udah sering dengar ini sebagai dasar biologis dari empati kan? Bagian otak yang aktif pas kita ngelakuin sesuatu dan juga aktif pas kita ngelihat orang lain ngelakuin hal yang sama. Betul. Sistem inilah yang bikin kita bisa ngerasa getaran emosi orang lain. Pas Anda lihat teman sedih, neuron cermin Anda ikut aktif, bikin Anda bisa merasakan sedikit dari kesedihan itu. Ini fondasi koneksi manusia. Tapi, yang sering kelewat dari temuan Obhi dan Hogevind adalah betapa cepatnya sistem ini bisa diredupkan. Tunggu. Maksudnya otak orang yang berkuasa secara harfiah jadi beda. Ini bukan lagi cuma soal karakter atau jadi sombong, tapi ada perubahan fisik di level otak. Tepat sekali. Dalam eksperimen mereka, partisipan yang dikasih perasaan berkuasa, bahkan cuma perasaan sementara, menunjukkan penurunan signifikan dalam aktivitas sistem neuron cermin mereka. Artinya, kekuasaan, bahkan cuma rasanya aja, itu secara neurofisiologis menumpulkan empati. Otak mereka jadi kurang beresonansi sama pengalaman orang lain. Kekuasaan itu nyiptain semacam jarak neurologis. Gila. Ini implikasinya gede banget, artinya makin tinggi posisi seseorang, secara biologis, otaknya makin sulit buat ngerti apa yang dirasain bawahannya. Bukan karena mereka orang jahat, tapi karena hardware di kepalanya berubah. Persis. Dan ini yang sering disalahpahami. Orang ngira ini masalah karakter, padahal ada komponen neurobiologis yang kuat banget. Ini nyambung langsung ke penurunan kemampuan perspective taking, kemampuan melihat dari sudut pandang orang lain. Kemampuan itu nggak hilang total, tapi butuh usaha sadar yang jauh lebih besar buat ngaktifinnya lagi. Ini ngejelasin konsep paradoks kekuasaan dari Dacher Keltner dengan sangat baik ya. Paradoksnya kan gini, orang seringkali bisa dapat kuasa justru karena mereka punya sifat-sifat baik. Mereka empatik, pendengar yang baik, adil, kolaboratif. Sifat inilah yang bikin orang lain percaya sama mereka. Namun, begitu mereka sampai di puncak dan ngerasain nikmatnya kekuasaan, privilege, otonomi, sumber daya, kualitas-kualitas yang bawa mereka ke salah justru mulai terkikis. Seolah-olah tangga yang mereka naiki, pas sudah di atas, langsung ditendang. Ya, Keltner ngegambarin kekuasaan bikin orang jadi lebih egosentris, impulsif, dan kurang peka resiko. Dan yang paling relevan, mereka jadi cenderung ngelihat orang lain sebagai alat doang. Jadi kayak manajer baru yang tadinya asyik diajak ngopi, begitu naik jabatan, tiba-tiba jaga jarak dan ngomongnya cuma target sama KPI. Temen ngopi tadi berubah jadi sekedar sumber daya manusia. Dan kalau kita tarik lebih luas, temuan ini ngasih kita dasar biologis kenapa pemikir kayak Montesquieu atau John Locke tuh ngotot banget soal pentingnya pembagian kekuasaan. Checks and balances. Itu bukan cuma teori politik abstrak, itu mekanisme pertahanan terhadap kecenderungan alami otak manusia yang bisa rusak oleh kuasa. Dan di era digital ini, dinamikanya jadi jauh lebih rumit kan? Sangat. Teknologi itu seperti dibahas di salah satu sumber kita, pedang bermata dua. Di satu sisi, medsos ngasih panggung buat kelompok yang tadinya nggak punya suara. Tapi di sisi lain, teknologi yang sama ngasih alat pengawasan dan disinformasi yang canggih banget buat mereka yang udah berkuasa. Pertarungan kuasa sekarang arenanya baru, dan seringkali kita nggak sadar lagi ada di tengahnya. Luar biasa. Jadi, mari kita tarik benang merahnya hari ini. Kita mulai dari tindakan yang kayaknya sepele banget. Begadang sambil scrolling sebagai balas dendam. Dan kita lihat itu bukan sebagai kegagalan pribadi, tapi simptom tekanan modern. Sebuah perjuangan buat ngerebut sedulu otonomi. Perjuangan itu kemudian bisa nyeret kita ke pertanyaan yang lebih dalam soal makna hidup, memicu krisis eksistensial. Dan akhirnya, kita hubungkan perjuangan internal ini dengan fakta yang dingin dan keras dari neuroscience. Bahwa struktur kekuasaan di luar sana bisa secara harfiah meredupkan sirkuit empati di otak para pemimpin. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup yang mungkin bisa Anda renungkan. Kita udah lihat, individu di level bawah ngorbanin tidur demi ngerasain otonomi. Sebuah teriakan sunyi untuk didengar. Sementara di level atas, mereka yang berkuasa secara neurologis justru beradaptasi untuk jadi kurang mampu mendengar teriakan itu. Kalau balas dendam individu adalah seruan untuk empati dan otak penguasa berevolusi untuk menulihkan diri, maka pertanyaannya jadi, struktur sosial, teknologi atau bahkan kebiasaan personal seperti apa yang bisa kita rancang dengan sengaja untuk memaksa sistem cermin di otak kita semua, baik yang di atas maupun di bawah, agar tetap aktif dan menyala?